Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Pak Aziz di mata pelajaran informatika. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua bukan? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan menjalani segala aktivitas kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar dan membahas tentang komputer, baik itu perangkat-perangkat yang dimiliki oleh komputer, kemudian jaringan-jaringan yang ada di komputer, serta kita juga belajar bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik dan yang tepat. Kali ini kita akan belajar tentang dampak yang ditimbulkan oleh teknologi komputer atau dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komputer. Nah, sebelum kita membahas tentang dampaknya, alangkah baiknya kita coba untuk mengingat kembali sejarah singkat tentang perkembangan komputer itu sendiri. Komputer itu di awal perkembangannya memang hanya digunakan sebagai alat hitung. Makanya kenapa komputer itu berasal dari kata komput ya, yang artinya adalah menghitung. Namun seiring berkembangnya teknologi, komputer bukan hanya sebagai alat hitung saja, melainkan sebagai tempat penyimpanan atau biasa disebut dengan storage, dan bekerja dengan bantuan sistem operasi atau biasa disebut dengan operating system seperti DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, sejarah perkembangan komputer ini berawal dari dikenalnya suatu alat hitung analog sederhana yang disebut sebagai abakus atau sempoa. Alat hitung tersebut semakin berkembang dengan diciptakannya kalkulator roda numerik oleh Blaise Pascal. Alat tersebut dinamakan Pascaline yang berbentuk kotak persegi dengan menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat tersebut merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10 atau desimal. Kemudian pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascaline dengan membuat suatu mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Alat ini dikenal dengan nama Leibniz Calculating Machine. Leibniz tersebut menggunakan roda gerigi yang disebut sebagai drum stepper untuk dapat menghitung 4 operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mekanisme mesin Leibniz terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas yang tidak bergerak atau disebut part immobilis dan bagian bawah yang dapat bergerak yang disebut sebagai part mobilis. Awal mulanya komputer dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris bernama Charles Babbage yang membuat mesin diferensial atau biasa disebut dengan difference engine. Mesin tersebut digunakan untuk perhitungan persamaan diferensial dengan menggunakan tenaga uap dan dapat menyimpan program serta melakukan kalkulasi dan mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja selama 10 tahun, Babbage membuat komputer general purpose yang pertama, yaitu disebut dengan analytical engine. Mesin tersebut merupakan alat komputasi pertama yang menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Setelah itu, pada tahun 1890-an, Herman Hollerith berhasil menciptakan mesin punch card tabulating, yaitu
mesin yang menggunakan punch card atau kartu perforasi atau yang berlubang-lubang sebagai medianya. Selanjutnya pada tahun 1944, Howard Aiken dari Harvard University yang bekerjasama dengan International Business Machine atau biasa disingkat dengan IBM berhasil membuat sebuah mesin komputer yang mampu melakukan serangkaian operasi aritmatika secara otomatis yang diberi nama Mark I. Mark I merupakan salah satu contoh yaitu komputer pada generasi pertama, yaitu tahun 1946 hingga 1959. Nah, kemudian pada tahun 1959 hingga 1964 yaitu muncul komputer generasi kedua, yang mana jika komputer generasi pertama tadi itu masih menggunakan teknologi dasar berupa tabung hampa, pada generasi kedua ini sudah menggunakan transistor. Seperti contohnya adalah komputer UNIVAC, ya, UNIVAC 3 dan IBM 7070. Kemudian selanjutnya pada generasi yang ketiga, yaitu pada tahun 1964 hingga 1970, apabila generasi kedua menggunakan transistor, maka pada generasi ketiga ini menggunakan integrated circuit atau biasa disingkat dengan IC untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh transistor. Contohnya adalah komputer Burroughs 6700 atau juga IBM System 360. Kemudian komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1970 hingga 1990 ini sudah menggunakan teknologi yaitu Large Scale Integration atau biasa disingkat dengan LSI dan Very Large Scale Integration atau VLSI, yang mana ini merupakan teknologi yang menempatkan komponen elektrik dalam satu chip atau IC. Yang dikenal yaitu salah satunya adalah IBM 370 atau komputer-komputer yang sudah menggunakan mikroprosesor, yaitu salah satu contohnya adalah prosesor yang Core i7. Kemudian pada generasi kelima yaitu komputer sudah menggunakan teknologi yang biasa disebut dengan artificial intelligence atau AI, ya, yang mana komputer generasi kelima ini juga masih dalam tahap perkembangan dan pembangunan yang berfokus pada kecerdasan buatan. Nah, jika sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang sejarah singkat dari perkembangan komputer, kira-kira manfaat apa saja ya yang dapat kita ambil dari perkembangan komputer itu sendiri? Nah, ada beberapa manfaat dari perkembangan komputer yaitu di masing-masing bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, kita biasa mengenal dengan adanya e-learning atau pembelajaran secara online. Misalnya melalui website-website di sekolah masing-masing, atau seperti di sekolah kita ada aplikasi yang dinamakan Si Ponsel untuk pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian di bidang kesehatan ini dikenal dengan salah satu mesin yang namanya CT scan atau biasa computerized axial tomography, atau juga ada sistem yang dinamakan sebagai single photon emission compute tomography atau biasa disingkat dengan SPECT, ya. Sistem ini biasa digunakan untuk
mendeteksi partikel-partikel tubuh. Kemudian di bidang industri ini ada salah satunya adalah CAD atau biasa disebut dengan computer aided design, ya, yang biasa digunakan untuk mendesain atau membantu perusahaan industri dalam membuat suatu produk. Salah satunya adalah robot yang bisa digunakan untuk memasang komponen-komponen chip pada motherboard di komputer. Kemudian di bidang militer itu ada sebuah teknologi yang mana sudah memiliki sebuah kecerdasan buatan yang digunakan untuk mensimulasikan atau bahkan mengontrol senjata-senjata yang dimiliki oleh kekuatan militer. Kemudian di bidang perbankan, salah satu yang mungkin kita sudah sering tahu adalah ATM, Automated Teller Machine, atau internet banking juga yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi secara online. Kemudian di bidang bisnis ini ada e-commerce atau biasanya yaitu jual beli secara online. Ada banyak sekali toko-toko online yang bisa kita gunakan untuk menjual barang maupun membeli suatu barang tanpa harus datang ke toko yang sesungguhnya. Kemudian di bidang transportasi ini ada salah satu teknologi yang sangat membantu dalam bidang transportasi yaitu GPS, yaitu Global Positioning System, yang biasa digunakan untuk mendeteksi di mana tempat atau lokasi saat ini. Kemudian di bidang pertanian ada Internet of Things, ya, ini yang biasa digunakan oleh bidang pertanian untuk dapat mendeteksi atau mengecek suhu, curah hujan, kelembapan dan sebagainya agar memudahkan atau lebih akurat dalam mengecek perkembangan dari pertanian. Kemudian di bidang pemerintahan terakhir ini adalah biasa disingkat dengan e-government atau electronic government. Ini adalah berarti pemerintahan secara elektronik atau dilakukan secara online. Ini salah satunya adalah mungkin fasilitas website yang dimiliki oleh salah satu pemerintah. Kita beri contoh, mungkin ada pemerintah Kota Malang, ya, memiliki website yang mana di sana kita bisa mengetahui seluk-beluk tentang Kota Malang, pemerintahan Kota Malang, kemudian fasilitas dan sebagainya. Nah, dari beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari berbagai bidang yang sebelumnya, perkembangan komputer ini juga memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun berdampak negatif. Yaitu dampak positifnya ini bisa mempermudah dalam kita mengerjakan tugas, memberikan efisiensi waktu dalam bekerja, memudahkan kita berkomunikasi, membantu menemukan informasi dengan cepat, membuka peluang bisnis baru, dapat digunakan untuk hiburan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, kemudian mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Kemudian dampak negatifnya yaitu mendorong munculnya kejahatan jenis baru, mempermudah penyebaran konten pornografi, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif, banyak terjadi penculikan, penipuan, kemudian membuat kecanduan games, dapat mengganggu kesehatan seperti mata, tulang belakang apabila menggunakan komputer dalam waktu yang lama. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang sejarah perkembangan komputer dan juga dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan komputer, baik itu positif maupun dampak negatif. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit tadi dapat bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.